Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah sebagai Sampang, Bapak Haji Ahmad Saifuddin. Yang saya hormati CGP Angkatan 11 maaf, Bapak Sibulali dan Bapak Fahmi Ismail, serta teman-teman sejawat, Bapak Ibu Guru SMA 3 Sampang yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Kedua kalinya kita sampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat dan para orang yang dikirimnya. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini calon guru penggerak angkatan ke-11 dalam hal ini adalah Bapak Syaibul Adib dan Bapak Fahmi Ismail akan melakukan suatu aksi nyata, yaitu destinasi budaya positif merupakan implementasi dari modul 1.4. Oleh karena itu, agar kegiatan ini nanti berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik pula, disusun acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan budaya positif secara estafet akan disampaikan yang pertama oleh Bapak Syaibul Adib, yang dilanjutkan oleh Bapak Fahmi Ismail. Setelah itu ada sesi tanya jawab oleh sekalian, dan nanti akan dibacakan suatu kesimpulan dari kegiatan ini. Terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita buka kegiatan ini dengan pembacaan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Sampang yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Ahmad Saifuddin. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sampaikan bahwa acara ini sangat penting sekali karena belum tentu teman-teman dulu ada kekuatan, ada keinginan untuk bisa hadir ke tempat ini untuk mengikuti acara ini. Padahal acara ini adalah acara yang sangat penting, terlepas daripada karena ini merupakan salah satu kegiatan daripada IDP, yaitu destinasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Terlepas ini adalah merupakan kegiatan dari IDP, tapi juga destinasi budaya positif ini sangat penting sekali. Oleh karenanya saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang hadir di tempat ini, karena dengan kehadiran teman-teman, dengan ikut dalam acara ini, berarti teman-teman ada keinginan untuk maju,
positif yang disampaikan nanti itu bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan sesuai dengan tugas kita sebagai guru. Sangat mungkin sekali apa yang akan disampaikan nanti itu justru sangat bermanfaat bagi kita. Oleh karenanya dalam destinasi ini, destinasi budaya positif, tak kalah pentingnya adalah bagaimana penyampaian destinasi ini, bagaimana penyampaian daripada teman didik kita, karena bisa jadi itu adalah budaya positif yang sangat bagus yang bisa kita lakukan, tetapi karena penyampaiannya kurang menarik, bisa jadi budaya positif terasa tidak positif. Oleh karenanya penyampaian atau destinasi ini untuk menyampaikannya itu perlu juga penting sekali bagaimana cara menyampaikan, sehingga kita semuanya bisa yakin bahwa itu adalah memang budaya positif yang harus kita bisa lakukan pula dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi terima kasih kepada kehadiran guru yang sudah melangkahkan ke tempat ini, dan saya juga berharap di lain waktu nanti kita bisa bergilir barangkali dari teman-teman yang hadir ini ada destinasi atau budaya yang perlu dikembangkan kepada teman-teman yang lain, kita nanti bisa sharing demi kemajuan sekolah kita bersama. Sekali lagi terima kasih dan semoga dididik kita Pak Fahmi dan Bapak Syekh Adil insya Allah akan segera lulus menjadi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya yaitu pemaparan budaya positif secara estafet, yang artinya ini bergantian, mulai dari Bapak Fahmi Said dulu, nanti disusul oleh Bapak Syekh Adil. Masing-masing waktunya adalah 10 menit. Kepada Bapak Fahmi dan Bapak Syekh Adil untuk menyampaikan materinya secara standar. Dimulai dari Bapak Fahmi sekali. Bapak Syekh dulu, ya silakan Pak Syekh. Baik, terima kasih Bapak Abdul Samad Assalamualaikum. Tak bisa. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 3 Sampang, Bapak Saifuddin, dan juga Bapak Abdul Salam selaku guru senior di SMA Negeri 3 Sampang, juga rekan saya Bapak Fahmi Ismail Latif, dan juga teman-teman guru yang berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi modul 1-4 tentang budaya positif yang merupakan tugas akhir dari modul 1, aksi nyata mengenai budaya positif di sekolah. Dalam hal ini kami mengangkat budaya positif di SMA Negeri 3 Sampang. Kita ketahui bahwa budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tidak lepas dari budaya positif, yang khususnya yang berpihak pada murid. Seperti itu. Mohon izin kami berdiri, Bapak. Di sini sudah kami terangkan, sudah kami tulis bahwa arti kata budaya merupakan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan bahasa Inggris
budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari kolon, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan budaya yang merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Jadi budaya itu arti kata budaya kalau kita lihat dari bahasa Sanskerta seperti itu. Jadi next Pak. Kemudian seperti yang sudah kami sampaikan bahwa budaya positif di sekolah di sini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itu budaya positif. Kemudian eksplorasi konsep budaya positif di sini yang pertama adalah perubahan paradigma, ya, stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ada 5 posisi kontrol, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia dan ada segitiga restitusi. Nah, di sini adalah perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan, ya. Jadi kegiatan kepalan tangan di sini ada A dan ada B, Anda dan teman Anda. Seperti ini contoh. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman B tersebut membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap agar dapat membuka tangan. Artinya di sini, kalau misalnya di sini ada secari kertas, ya ini teman saya misalkan menggenggam, kemudian ada teman satunya lagi membujuk, menghardik, ya, mencela dan lain sebagainya supaya tangan ini terbuka. Apa yang dilakukan oleh teman A tersebut? Nah, seperti itu. Ini contoh perilaku tadi, ya, seperti itu. Kemudian perubahan paradigma. Paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah menguatkan karakter. Ya, jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa, seperti itu. Ini perubahan paradigma. Kemudian ilusi guru mengenai mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu ilusi guru untuk mengontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan di situ adalah bentuk kontrol atau segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi artinya di sini bagaimana seorang guru itu membujuk murid, ya, supaya mengontrol dirinya untuk berbuat baik, ya. Kemudian di sini melakukan penyampaian secara negatif, artinya menyampaikan secara negatif terhadap murid. Jadi bahwasanya seorang guru tidak boleh berkata kasar kepada murid. Nah, seperti itu. Selanjutnya,
Nah, ilusi di sini bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Ya, artinya kalau murid berbuat salah itu jangan langsung di start kamu salah. Jadi seperti itu menurut teori di sini tidak diperkenankan. Artinya di sini bahwa mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Artinya kalau di start seperti itu, maka murid akan merasa bersalah atau trauma seperti itu. Mereka mengembangkan dialog diri dan negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasikan bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru menggunakan untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi itu artinya kita tidak diperkenankan untuk langsung melakukan sesuatu kepada murid, itu langsung menyalahkan murid. Kita menyampaikannya secara halus seperti tadi, ya, sehingga murid itu tidak merasa bersalah, tidak merasa bahwa trauma, sehingga di sini akan menyebabkan kalau murid tersebut disampaikan secara positif, secara halus, maka kemungkinan insya Allah murid itu akan berubah. Itu tujuannya seperti itu. Dan sekarang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan kelumpuhan kinerja. Pada saat ini orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Ya, jadi memaksa sesuatu itu tidak akan efektif untuk waktu yang panjang. Seperti itu. Ya. Mungkin sebelum kita lanjut ada yang perlu dipertanyakan atau kurang jelas kita diskusi seperti itu, Bapak Ibu semua. Tidak ada. 5 menit lagi Pak. Gimana? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke. Baik, lanjut Pak. Jadi saya lanjutkan di sini perubahan paradigma stimulus atau respon kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Yang pertama stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sumber dari kesalahan. Kemudian ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, memaksa ada pada saat rujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya, yang pertama kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, memiliki perilaku, yang memiliki perilaku sesuai dengan tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang. Ya, ini stimulus, respon dan teori kontrol. Nah, di sini merupakan tabel, ya. Tabel bahwasanya disiplin positif yang sudah kami pelajari dalam modul 1.4, ya. Ada di sini berbagai macam modul, Bapak Ibu bisa melihat, ya. Yang terakhir yang jelas di sini kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang perlu kita pelajari, ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi ini 5 dasar yang harus sebelum kita lanjut yang harus diketahui dulu, yang dimiliki oleh manusia. Ya, yang terakhir kemudian dari 5 dasar kebutuhan manusia di sini berkembang. Nah ini
posisi kontrol, menghukum dan membuat rasa bersalah. Kemudian teman, pemantau, manajer. Kemudian segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi seperti itu. Nah, ini merupakan apel ya semuanya tentang nanti terciptanya budaya positif. Ya. Baik Bapak Ibu, ini saya lanjutkan mengenai keyakinan kelas. Ya, jadi kita ketahui bahwa di sini ada dua ya yang harus kita ketahui, bahwa ada peraturan kelas dan ada keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu peraturan yang sudah ditetapkan, ya, yang sudah ditetapkan mulai dari sekolah, mulai dari atas tingkat dinas pendidikan, bahkan bisa sampai menteri, mendikbud dan lain sebagainya. Itu merupakan peraturan ya dari atas ke bawah. Akan tetapi keyakinan kelas itu hasil dari kesepakatan antara guru sebagai pengajar atau wali kelas sebagai orang tua di kelas, itu yang harus disepakati antara semua kelas. Misalkan saya sebagai guru fisika pada saat mengajar, sebelum saya memulai pembelajaran, otomatis di sini saya akan memberikan keyakinan kelas yang harus disepakati oleh bersama. Misalnya tidak boleh menggunakan handphone. Kemudian yang kedua, tidak boleh berbicara antar teman pada saat menerangkan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mengganggu teman sekelas, teman sebangku. Kemudian yang keempat, tidak diperkenankan untuk berkeliaran. Nah, setelah saya sampaikan seperti itu, apakah semua kelas itu sepakat atau tidak? Kalau misalkan ini sudah disepakati, maka inilah yang dinamakan keyakinan kelas, hasil kesepakatan. Ya. Nah, kalau misalkan ada yang melanggar, baru kita berikan semacam kewajiban untuk bukan hukuman, tapi semacam keyakinan kelas yang sudah disepakati apa nanti kalau misalkan ada yang melanggar seperti itu. Kemudian mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Kalau keyakinan kelas itu hasil dari kesepakatan di kelas. Kalau peraturan itu memang sudah dari atas, ya, sudah peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Nah, ini contoh dari peraturan, ya. Peraturan pada saat mengendarai sepeda motor harus menggunakan helm. Itu bukan peraturan dari Polres Sampang, bukan. Akan tetapi sudah mulai dari Kapolri, ya. Kapolri memerintahkan kalau misalkan menggunakan sepeda motor harus menggunakan helm. Kemudian turun ke Kapolda, turun ke Kapolres, seperti baru disosialisasi kepada semua masyarakat peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1 meter? Ini pada saat COVID, ya. Pada saat COVID kita ketahui peraturan itu wajib dikerjakan, wajib dilaksanakan. Memakai masker, mencuci tangan, kemudian memakai handspray dan itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pembelajaran atau pelatihan? Ya. Jadi ini ya. Mengapa kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Jadi mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Karena keyakinan kelas itu disepakati oleh seluruh warga, seluruh anggota kelas. Ya. Misalnya saya bisa
dalam sebuah keluarga saya. Saya mempunyai keinginan untuk apa yang saya sampaikan itu dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Sama dengan seperti itu, saya ingin di kelas saya itu mempunyai peraturan yang disepakati oleh semua anggota di kelas. Salah satu contoh, misalnya pada saat saya mengajar tidak boleh menggunakan atau memainkan handphone. Apakah semuanya sepakat? Kalau misalkan semuanya sepakat, maka otomatis ini harus dilaksanakan dengan baik. Ya, selama saya memberi materi pembelajaran tidak boleh menggunakan handphone. Itu yang kelas, semuanya sepakat. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Ya, dari peraturan yang lebih ringan dan konkret. Ya, abstrak. Ya, dalam peraturan seperti yang saya sampaikan bahwasanya, ya, keyakinan kelas itu keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Tapi kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret karena memang hasil dari hasil musyawarah dari menteri dimusyawarahkan bersama anggotanya, kemudian baik turun ke bawah, kemudian turun ke bawah, disepakati oleh misalkan peraturan disepakati oleh semua anggota dewan DPR. Kalau sudah disepakati gitu, barulah turun menjadi peraturan, ya, jadi peraturan seperti itu. Kemudian keyakinan kelas berusaha berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif karena sesuai dengan kultur yang ada di kelas, yang ada di daerah, ya, yang ada di sekitar. Itu keyakinan kelas. Kalau peraturan di atas tidak melihat bagaimana di dalam misal pembelajaran sekarang menggunakan IT, tidak melihat apakah di daerah ada internet atau tidak, itu namanya peraturan. Akan tetapi kalau keyakinan kelas, kita menggunakannya sesuai dengan kultur yang ada di daerah kita. Kalau di sini ada menggunakan internet, otomatis kita dalam pembelajaran tidak usah menggunakan internet, tidak bisa menggunakan IT yang akan tetapi menggunakan metode-metode yang sesuai dengan apa yang ada di lingkungan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Ya. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak, paling 5. Ya, 5 itu sudah mungkin terlalu banyak. Ya, keyakinan kelas. Nanti 5 tersebut disepakati sehingga lebih dimengerti oleh seluruh anggota kelas. Ya, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini yang lebih penting. Keyakinan kelas itu dibuat dari hasil rekomendasi dari semua anggota kelas. Ya, saya seorang guru sebelum mengajar saya harus membuat keyakinan kelas. Mari anak-anak sekarang dibuat untuk keyakinan kelas. Jadi semua anak berhak mengusulkan apa yang ada keyakinan kelas. Itu munculnya dari usulan dari anak-anak itu sendiri, dari peserta didik sendiri. Ya. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini prosedur. Mempersilahkan murid di kelas untuk mencurahkan pendapat. Jadi mengusulkan pendapat yang akan dijadikan nanti keyakinan kelas. Kemudian mencatat semua murid ditulis. Setelah mengusulkan dicatat apa usulan tersebut. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Ya, susun keyakinan kelas dengan prosedur yang baik.
Kemudian contoh di sini. Kalimat negatif, jangan berlari di kelas. Kata-kata jangan berlari di kelas atau koridor. Kata positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi keyakinan kelas dalam bentuk jangan itu dihapus menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat. Ya, jadi di sini setelah semuanya terbentuk, maka yang terakhir ditinjau kembali. Jadi contoh datanglah tepat waktu, dengarkan guru pada saat menerangkan dan lain-lain. Seperti itu. Next. Kemudian membutuhkan keyakinan kelas dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas. Ya. Jadi kegiatan lain dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab. Jadi setelah kita itu menyepakati keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, maka diajarkan tanggung jawab oleh setiap anggota di kelas tersebut. Itu yang lebih penting, bertanggung jawab terhadap hasil yang sudah kita sepakati bersama. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan? Bagaimana kalau misalkan saya kasih contoh tidak boleh mempergunakan HP, jangan mempergunakan atau menggunakan HP pada saat pembelajaran. Ya, jadi contoh yang terbentuknya kelas. Jelas dengan menerapkan budaya positif, dalam hal ini disiplin positif pertama, yang kedua adalah keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah restitusi. Satu hal yang mungkin kita agak lupa ya, kalau sekalian, ini juga mengingatkan saya yang pernah berada di situasi seperti ini tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu penting sebagai kontrol kita, terutama wali kelas, untuk mengingatkan siswanya agar tetap pada fokus pada tujuan kelas itu. Ini contoh aja nih. Keyakinan kelas 11 Merdeka 4. Pertama, bersekolah dengan disiplin, bersemangat dan berbahagia. Jadi pagi-pagi saya berada di situ. Yang anak-anak, ayo jalan gitu. Yang kedua ini bersikap sopan, baik dan simpati terhadap teman, guru dan sekitar akademika selama 3 sampai. Kalau ada anak SMA 3 kelas 11 Merdeka 4 bersikap tidak baik, itu nanti kena kepada restitusi. Restitusi pertama itu dari wali kelas. Kemudian yang ketiga, petugas piket melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan dan kenyamanan kelas. Terakhir, ini yang paling sering saya tekankan anak-anak itu tentang keyakinan kelasnya adalah berprestasi dan naik kelas. Kalau mereka sudah agak nyelentok sedikit itu, saya ingat ya, keyakinan kelas kita berprestasi dan naik kelas. Kalau kamu tidak bisa diingatkan, tinggalkan. Itu penting sebagai penguatan bagi wali kelas untuk menentukan tujuan akhirnya apa. Ini adalah keyakinan kelas dan kita perlu budayakan sebagai budaya positif. Ini contoh aja. Dan kita sudah belajar teorinya dari Pak Fahmi dan Pak Sohi. Perlu kita lestarikan, kita budayakan di SMA 3. Seperti itu Bapak sekarang. Baik, ada satu sesi sebelum kita penutupan, ada satu sesi tanya jawab. Saya berharap ada 1-2 orang bertanya untuk ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ya, selama saya tadi memperhatikan tentang disiplin positif yang ada di sekolah, saya di sini ada
hukuman itu kalau menurut saya. Tapi di sini saya tadi yang dipelajari tentang budaya positif, tentang hukuman itu lebih apa namanya, jadi lebih ke negatif ya daripada itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Mohon untuk ditanggapi oleh Baik, terima kasih apa yang di pertanyaan dan yang disampaikan oleh Bu Jena. Mengapa disiplin positif itu lebih penting daripada hukuman? Di sini bahwasanya ilustrasi yang sudah kami kerjakan, misalnya di sini si A, seorang murid tersebut itu datang terlambat ke sekolah. Jadi si A tersebut datang terlambat ke sekolah. Kemudian oleh bapak guru, anggap di sini adalah Pak Fahmi misalkan, dia si A tersebut murid misalkan namanya murid tersebut adalah Woro. Woro tersebut datang ke sekolah terlambat. Ya, jam 7 lebih 15 menit. Kemudian oleh Bapak Fahmi dia diberi hukuman. Yang pertama, hukumannya tersebut dia tidak boleh Woro tersebut sudah datang terlambat ke sekolah, tidak menggunakan sepatu warna hitam yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, kemudian setelah dimarahi, Woro tersebut disuruh melepaskan sepatu. Kemudian jadi selama dia bersekolah tidak boleh memakai sepatu. Nah, ini merupakan hukuman. Apakah di sini membuat si Woro itu jerah? Saya yakin tidak. Ya. Bahkan menurut saya Woro tersebut akan merasa tegang. Jadi dia itu sudah dimarahi habis-habisan, kemudian disuruh tidak memakai sepatu selama pembelajaran, selama berlangsung pembelajaran. Ada dua pilihan. Yang pertama, disuruh tidak mengulangi atau membuat pernyataan, atau disuruh orang tuanya untuk mengambil sepatu yang memang warna hitam dari rumah. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ya seperti itu tadi, tidak boleh memakai sepatu selama pembelajaran. Nah, ini ada dua. Yang kedua ini adalah hukuman yang tidak membuat efek jerah, akan tetapi membuat efek dendam pada sekolah, pada murid. Nah, jadi inilah disiplin positif yang dimaksud adalah bagaimana kita itu memberikan motivasi, memberikan pengertian kepada si murid peserta didik, supaya peserta didik tersebut sadar bahwa memang apa yang saya lakukan itu salah dan tidak akan mengulangi lagi. Itu mungkin jawaban dari kami, mungkin dikatakan oleh Bapak kami. yang sudah disampaikan oleh Bapak Sulani dan Bapak Fahmi Sunatif sudah tersampaikan dengan sempurna, dengan baik sekali. Poinnya di sini dapat kita simpulkan, pertama adalah kita perlu membuat suatu terobosan, yaitu membumikan budaya positif, disiplin positif di SMA 3 Sampang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu membuat suatu kesepakatan, keyakinan kelas agar kelas itu bisa mencapai tujuannya, yang tentu berpusat kepada siswa. Bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran, juga bisa dilakukan oleh wali kelas dengan kelasnya. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya di sini adalah kita perlu menghindarkan adanya hukuman atau punishment. Kita perlu membuat suatu terobosan, yaitu restitusi. Jadi anak itu dibangkitkan kesadarannya akan hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang salah agar tidak perlu diulangi lagi di sekolah. Itu aja mungkin kesimpulannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya selaku pembawa acara sekaligus moderator pada kegiatan diseminasi modul 1-4 budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Sulani dan Bapak Muhammad Sunatif. Mohon maaf manakala ada tutur kata saya, akhlak saya kurang baik. Terima kasih untuk semuanya. Hidup Isma 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulai dulu dengan keyakinan kelas, supaya nanti pembelajaran yang kita laksanakan itu berjalan dengan baik, ya. Karena ini perlu sekali keyakinan kelas supaya kalian di sini nanti paham, ya. Keyakinan apa yang harus kalian taati, dan ini harus dipertanggungjawabkan bersama, ya. Baik, silakan. Mungkin ada yang usul keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama. Angkat tangan. Ayo. Ayo. Keyakinan kelas apa saja? Ayo coba. Kalau tidak saya tunjuk loh, ya. Ya. Ah, coba yang dilarang yang pertama, teman kalian sudah menjelaskan di sini. Ya, yang pertama, pada saat pembelajaran dilarang menggunakan HP. Ya, oke, bisa disepakati bersama. Sangat baik. Ayo, yang kedua. Ayo. Apa lagi? Ayo. Ya. Dilarang tidur di kelas pada saat pelajaran. Oke. Dilarang tidur di kelas. Apa lagi yang ketiga? Ayo. Sepakat ini semuanya? Ayo. Ayo yang dulu. Mana boleh tak? Ayo apa? Ayo. Silakan. Ayo. Apa? Punya usul apa? Ya, ayo Pak. Ya. Apa? Dilarang membuang sampah di dalam bangku. Dilarang membuang sampah sembarangan, itu ya. Ini lagi. Ada sudah 3 kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Apa lagi? Tidak boleh makan. Nah, ini kata-kata tidak boleh. Nah, ya. Coba diperhalus. Nah, kan gitu kan? Dilarang makan. Yuk, lagi. Ada lagi? Ya. Dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Gimana kalau yang ini? Sepakat? Pas diem terus nih. Nah, ya. Dilarang bergurau, bukan berbicara. Kalau berbicara harus oleh karena kita punya mulut yang digunakan untuk bicara, usul, ya. Karena apa? Pada saat saya menjelaskan fisika yang namanya manusia mungkin ada kesalahan, gitu ya. Bisa kalian perbaiki langsung, kan gitu. Kalau dilarang bergurau atau bercanda di dalam kelas pada saat guru atau saya menerangkan, gitu kan ya.
Ada lagi? Sudah ya? Sudah, baik. Ini merupakan keyakinan kelas, ada 5 ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya bacakan ulang bahwasanya keyakinan kelas yang pertama dilarang menggunakan HP. Ingat? Sepakat? Baik. Yang kedua, dilarang tidur di kelas pada saat pembelajaran. Sepakat? Ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Yang keempat, dilarang makan pada saat pembelajaran. Yang kelima, dilarang bergurau saat pembelajaran. Baik. Kita sudah punya keyakinan kelas, 5 keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, dan harus kalian pertanggungjawabkan keyakinan ini pada saat pembelajaran. Itu ya. Baik. Terima kasih. Keyakinan kelas kita sudah sepakati. Sekarang kita mulai pembelajaran. Sekarang dengarkan dulu semua ya. Kita akan melanjutkan pelajaran fisika yang kemarin ya. Tolong semuanya ya, refleksikan dulu apa yang kalian pelajari minggu kemarin ya. Nah, ini salah satu contoh teman kalian meskipun sudah siang tapi sudah tertidur. Tapi tidak masalah, yang penting tidak mengganggu kelas. Kenapa? Jadi ini baik ya, baik. Jadi meskipun ngantuk tidak mengganggu yang lain, tapi lebih baik kamu mendengarkan ya, apa yang saya katakan. Ya, bisa ke kamar mandi untuk cuci muka dulu ya, biar segar ya. Ayo saya berangkat. Ayo. Masuk ke sekolah biasanya jam berapa? Jam 6.45. Kamu rumahnya mana? Ya. Jadi jam 7 pas itu harusnya kalian sudah ada di sekolah ya. Jadi tolong, berapa kali sudah ini terlambat? Kamu berapa kali? 2 kali. Kamu? Pertama. Sekarang. Jadi tolong ya. Untuk selanjutnya kita buat kesepakatan ya. Kita buat kesepakatan kalau yang terlambat mulai besok ya akan saya suruh membersihkan kelas. Gimana? Saya ulangi, yang terlambat lagi mulai besok saya akan menyuruh kalian untuk membersihkan kelas. Gimana? Sanggup? Kurang keras? Sanggup. Saya ulang. Kalau misalkan terlambat lagi mulai besok saya akan menyuruh kalian membersihkan kelas. Sanggup? Sanggup. Kesepakatan seperti itu kan? Disepakati, setuju ya? Terima kasih. Silakan masuk ke kelas.
bisa